Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir bersama kami di acara workshop dan juga evaluasi pelaksanaan MMD Seribu Desa. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini dan juga Kordes dari beberapa kabupaten yang saat ini masih semangat ya. Tadi sudah mempresentasikan banyak sekali aktivitas dari MMD-nya. Sebelum kita mulai acara diskusi pada siang hari ini, perkenankan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Makan lalapan dengan kemangi, penutupnya puding markisa. Selamat datang di Banyuwangi pada acara evaluasi MMD 1000 Desa. Baik, Bapak Ibu, untuk pemateri pertama di sini kita akan mengundang PLT Direktur Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, Bapak Agus Rusli, SPI MSI. Beliau akan menyampaikan mengenai upaya peningkatan ketahanan masyarakat dan reduksi emisi tingkat tapak melalui Proklim. Baik, untuk PPT-nya sudah tampil Bapak. Waktunya adalah 15 menit dan nanti kita bisa untuk diskusi di akhir workshop ini Pak. Matur nuwun. Dipersilakan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Uti yang kami hormati, Bapak Budi, Sekretaris Pemuda Banyuwangi, Pak Jarwo. Saya baru offline pertama Pak Jarwo. Online beberapa kali, Pak Prof. Lukman. Terima kasih kesempatannya. Saya kasih disclaimer dulu Pak. Sebenarnya saya lewat Banyuwangi ini sejak tahun 90-an Pak. Karena saya orang Lombok. Jadi asal pulang kuliah saya bolak-balik ya tahu Watu Dodol itu pertama kali Watu kok Dirita itu dari tahun 90-an Pak. Dan tiap tahun saya pulang lebaran pasti lewat darat dan pasti lewat Banyuwangi. Jadi Banyuwangi udah kenal makanannya dari dulu saya. Kami akan menyampaikan tentang kebijakan penyelenggaraan Proklim. Proklim itu boleh dilanjutkan sedikit. Proklim itu adalah program komunitas iklim. Sebelumnya bernama program Kampung Iklim. Bu Menteri menyampaikan bahwa kelihatannya terminologi kampung itu agak pinggiran seperti itu, sehingga arahan beliau bukan kampung berarti pinggiran ya, tetapi lebih mengarahkan kepada bagaimana melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dan sebagainya, sehingga beliau mengarahkan kita menjadikan Proklim itu bukan program kampung iklim, tetapi menjadi program komunitas iklim, sehingga lebih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bisa terlibat. Di slide ini ingin menyampaikan bahwa kita selalu mengemisi, ya. Kita diam aja mengemisi keluar karbon dioksida dan sebagainya. Apalagi aktivitas berjalan, kami sampai di sini, misalnya Bapak Ibu dari tempat masing-masing ke hotel ini, tempat pertemuan ini mengemisi semua. Dan tingkat emisi dia tidak bisa hilang. Untuk hukum kekekalan energi dia akan tetap, tetapi dia ada di atmosfer. Itulah yang menyebabkan suhu bumi menjadi lebih tinggi, ya. Bapak dan Ibu, berita terbaru itu kemarin Iran itu shutdown pemerintahnya Pak. Kantor pemerintah di Iran itu tutup kalau salah sekitar 2 hari karena suhu udah terlalu ekstrim, banyak yang meninggal sehingga mereka tutup. Seperti India tahun lalu banyak yang meninggal akhirnya ditutup juga karena suhu di kota Delhi itu meningkat. Dan informasi dari BMKG tahun depan ini adalah El Nino yang cukup panas dan sekarang udah mulai kelihatan meningkat suhu di banyak tempat itu mendekati 40 derajat Celcius. Seperti ini skenario yang ada, proyeksi kenaikan suhu bumi. Dan kalau bahasa agama ya Pak Kiai, di satu desa kalau misalnya ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau misalnya yang taat itu tidak menasihati, itu yang kena bukan azab ya, yang kena ininya adalah semuanya mau taat apa tidak taat. Sama dengan perubahan iklim Pak, mau mengurangi emisi atau yang cuek terhadap emisi tetap berperilaku mengemisi besar dan sebagainya, tetap menggunakan kendaraan sendiri, tidak menggunakan
kendaraan energi terbarukan dan sebagainya, tidak mengolah sampah dan sebagainya, semua kena panas kan, nggak bisa menghindari. Next. Jadi ujung-ujungnya adalah banyak kejadian-kejadian bencana Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa lihat bencana berbasis iklim. Bappenas itu mengeluarkan yang namanya indeks-indeks kebencanaan dan memasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional itu adalah perubahan iklim dan kebencanaan. Ada salah satu babnya, sehingga kita didorong untuk melakukan pengurangan emisi di berbagai level kita, di berbagai level pemerintahan, provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada tingkat tapak. Next, kita bisa lihat angkanya cukup besar dan memang berbasis iklim, karena kita bisa lihat ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian ada kekeringan, ada banjir, longsor dan sebagainya, cuaca ekstrim sampai pada peningkatan gelombang panas, abrasi dan sebagainya. Dan ada jumlah-jumlah orangnya juga, berapa yang korban dan sebagainya di Indonesia pada tahun 2022. Next. Nah, ini respon pemerintah terhadap bagaimana sebenarnya kita mengurangi emisi. Ada dua rezim Bapak dan Ibu terkait dengan perubahan iklim. Sebelum tahun 2020 disebutnya rezim Kyoto Protocol. Jadi pada rezim Kyoto Protocol itu hanya negara-negara maju yang diharapkan menurunkan emisinya. Rezim kedua adalah rezim Paris Agreement atau Perjanjian Paris tahun 2016, di mana semua negara tanpa kecuali harus menurunkan emisi. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo juga meningkatkan atas nama pemerintah meningkatkan komitmen untuk mengurangi emisi ya, sampai 29% dengan kekuatan sendiri dan sampai 41% dengan kekuatan atau bantuan internasional. Bu Menteri juga menandatangani Paris Agreement itu dan keluar dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Kemudian terkait dengan dokumen yang paling sebelah kanan adalah NDC. NDC itu Nationally Determined Contribution. Jadi sederhananya seperti ini. Komitmen negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga berkontribusi terhadap penurunan emisi global. Itulah NDC. Ya. Dan Indonesia sudah mensubmit NDC terbaru adalah tahun 2022 lalu, di mana kita akan menurunkan emisi sampai 31,89% dengan kekuatan sendiri dan sampai 43,2% dengan bantuan internasional. Kemudian ada namanya, ini singkatannya agak panjang, LCR, saya lupa ya. Long Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience. Jadi diharapkan, jadi semua negara-negara tanpa kecuali itu diharapkan untuk membuat pentahapan untuk sampai pada tahun 2050. Mudah-mudahan masih banyak teman-teman atau sahabat adik-adik mahasiswa yang masih hidup tahun-tahun itu mengurangi emisinya sampai zero, sampai nol. Bukan tidak beraktivitas Bapak dan Ibu, tetapi emisi yang dikeluarkan itu diserap ya, sebagian atau lebih besar yang diserap daripada yang diemisikan. Lanjut. Nah, di sini slide ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu diharapkan juga berkontribusi menurunkan emisi melalui aksi-aksi mitigasi, aksi-aksi pengurangan dampak gas rumah kaca melalui aktivitas. Sederhananya seperti ini misalnya, pada saat adik-adik mahasiswa di sini pasti ada yang sepeda motor sendiri, ada yang naik mobil sendiri. Nah, begitu teman-teman misalnya berboncengan, kemudian mengajak teman naik mobil bareng dan sebagainya, itu menurunkan emisi. Itulah yang dibilang mitigasi, mengurangi dampak perubahan iklim. Kemudian kalau terkait dengan adaptasi, berarti kita beradaptasi, misalnya pakai pakaian yang lebih tipis, misalnya seperti itu, bukan transparan ya Pak, tapi lebih tipis, lebih ini yang dingin dan sebagainya. Mungkin menggunakan misalnya kayak bahan-bahan yang lebih dingin, misalnya kayak serat bambu itu pasti lebih sejuk daripada serat yang biasa kita pakai, serat kapas dan sebagainya.
itu beradaptasi. Lanjut, saya lanjut terus lagi satu lagi. Nah di sini sebenarnya di slide ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu di perjanjian internasional tentang perubahan iklim disebutnya non-party stakeholder. Jadi yang menjadi party adalah pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi party, tetapi semua elemen bangsa, provinsi, kabupaten, kota, swasta dan sebagainya itu disebut sebagai non-party stakeholder yang diharapkan berkontribusi juga untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. Lanjut. Kalau di COP26 ini disebutkan bahwa masyarakat lokal gitu ya, indigenous people, local community dan sebagainya, dan ini ada youth dan anak-anak. Jadi anak muda dan anak-anak itu juga harus dimasukkan ke dalam bagaimana mereka berkreasi. Saya sangat bangga tadi melihat adik-adik mahasiswa mempresentasikan, menyampaikan aksi-aksi yang mereka lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Itulah yang sebenarnya diharapkan. Ya. Itu yang diharapkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, bahwa harus ada aksi nyata di tingkat tapak. Makanya kami sangat memaksakan untuk hadir. Mohon maaf nih, kemarin sebenarnya saya hadir Pak, cuman mewakili Bu Dirjen untuk pertemuan Asia di Bali, jadi saya baru semalam ke sini. Lanjut lagi, itu di SAMLC juga Pak Wapres waktu itu hadir dan menyampaikan juga bahwa meningkatkan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lanjut lagi. Nah ini lanjut lagi. Mengapa Indonesia menjadi penting? Ya? Penting untuk berkomitmen. Karena letak geografis, kemudian energi, tingginya cadangan karbon dan sumber daya energi mineral, kerentanan Indonesia terhadap bencana, kemudian pertimbangan strategi di dalam ketahanan iklim terkait dengan pangan, air, dan energi. Indonesia mengapa menjadi sangat strategis? Karena penduduk kita besar, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Kalau saya ingat, saya penggemar Oma Irama, Bapak dan Ibu. Tahun 76 itu Pak Haji Oma Irama itu menciptakan lagu yang 135 juta penduduk Indonesia, Pak. Nah sekarang jadi 270 juta. Jadi setelah 47 tahun naik menjadi 2 kali lipat. 2023, sensus 2022 penduduk kita 270 juta. Itulah mengapa menjadi penting, karena semakin banyak orang, semakin banyak penduduk kita, berarti konsumsi terhadap energi bertambah. Kemudian lebih banyak pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita lihat atau kita bandingkan negara-negara lain, misalnya contoh ekstrimnya Singapura. Singapura itu penduduknya cuma 5 juta, Bapak. Kalaupun dia pakai AC satu orang satu, itu cuma 5 juta AC-nya. Kalau kita 20% aja pakai AC udah kelihatan itu sekitar 2 kali, sekitar 50 juta yang pakai AC. Sehingga sangat signifikan jika intervensi terhadap pengurangan emisi ke negara-negara yang berpenduduk besar termasuk Indonesia. Kemudian penduduk kita, selain penduduk, kita memiliki 17.000 lebih pulau, dan yang banyak yang rentan, khusus untuk Jawa bagian utara itu sangat rentan terhadap sedimentasi dan sebagainya, abrasi dan sebagainya, sehingga aksi-aksi untuk adaptasi perubahan iklim sangat penting untuk Indonesia. Lanjut. Ini adalah proyeksi-proyeksi perubahan iklim, ya, kenaikan suhu. Kemarin di Bali kita membahas tentang naiknya suhu itu akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan sebagainya. Sehingga yang kita dorong adalah, saya setuju dengan Pak Sekretaris tadi, bahwa bagaimana ketahanan masyarakat itu ditingkatkan, sehingga masyarakatlah yang akan merasakan dampak dan sebagainya, dampak dari kebijakan kita, dampak dari kebijakan dari Kabupaten Banyuwangi misalnya, secara ekonomi, secara ketahanan pangan dan sebagainya, itu akan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian saya lanjutkan saja kepada materi yang ini bisa dibaca. Saya langsung ke proklim aja coba.
terus yang ada Pak Presidennya itu. Nah ini, jadi yang terhormat Pak Presiden Joko Widodo tahun 2021 lalu pada Climate Adaptation Summit itu menyampaikan bahwa beliau mengharapkan seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melakukannya melalui program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa pada tahun 2024. Itulah tantangannya Bapak dan Ibu. Kita diharapkan hampir seperempat dari desa yang ada di Indonesia, sekitar hampir 80.000, itu menerapkan program komunitas iklim sesuai arahan yang terhormat Pak Presiden. Kemudian Ibu Menteri juga memberi arahan bagaimana menerjemahkan arahan Pak Presiden tadi melalui banyak program yang kita sinergikan Bapak dan Ibu. Artinya tidak hanya LHK, tetapi banyak kementerian lain memiliki program yang sejenis, mirip, tetapi target dan latar belakang yang berbeda. Kami kasih contoh di Kementerian SDM ada namanya Desa Mandiri Energi. Targetnya adalah bagaimana pemenuhan energi di level desa. Untuk pemenuhannya ya, dari kami melihatnya Desa Mandiri Energi itu dari sumber pemenuhan energinya seperti biogas dan sebagainya. Tapi biogasnya yang kita nilai adalah bagaimana metan sebagai bahan perusak ozon misalnya itu bisa dikendalikan, sehingga berbeda pandangan Bapak dan Ibu, sehingga sinerginya di situ. Kemudian ada di Kementerian Kesehatan ada namanya Desa Desi, Desa Sehat Indonesia. Salah satu kegiatannya misalnya sanitasi yang baik dan sebagainya untuk kesehatan. Dari kami melihatnya sanitasi yang baik itu mungkin mengurangi penggunaan pendingin udara dan sebagainya, sehingga mengurangi emisi. Kalau dari kami melihatnya, kalau dari mereka melihatnya itu terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Lanjut kepada bagaimana kita berharap kontribusi kerjasama dengan teman-teman UB melalui mahasiswa membangun desa adalah bagaimana mendorong, mengajak masyarakat untuk bisa sinergi. Tadi rata-rata teman-teman mahasiswa itu menyampaikan ada sosial media, ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Berarti familiar dengan isu-isu terkait dengan sistem informasi. Nah di kami semua aksi-aksi adaptasi mitigasi di tingkat tapak itu harus terregistrasikan ke dalam sistem registry nasional, sehingga kita bisa menyampaikan kontribusi kita untuk menurunkan emisi ke tingkat global. Sehingga aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa bersama dengan masyarakat di 1000 desa yang ada di Jawa Timur khususnya dengan UB, untuk kita bisa registrasikan berapa emisi yang potensi untuk dikurangi, sehingga Jawa Timur secara umum melalui 1000 desa bisa sampai kepada menurunkan emisi. Terakhir, kami sudah mengintegrasikan data yang kami dapatkan dari Pak Jarwo atau Gus Jarwo seperti tadi. Itu dari 1000 desa Pak, ada 90 sudah proklim sebenarnya. Sehingga kita tinggal mengejar atau mendorong atau mengencourage lagi sekitar 910 desa untuk kita bisa sinergikan ke dalam SRM. Mungkin secara umum seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Rusli atas penyampaian materi yang telah diberikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Haji Ali Maki Zaini yang akan menyampaikan mengenai program PCNU Kabupaten Banyuwangi dan juga sinergitasnya dengan MMDUB. Lalu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Kiai Haji Ali Maki Zaini